kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ips yakin Bu Nurul mah insya Allah fight, tetap semangat, jangan putus asa, dan yang paling penting sehat. Bu Nurul tetap bertahan, jangan sampai ada yang saya mau semoga tidak seperti itu ya Bu Nurul ya. Terus maju sampai titik terakhir nanti, dijalani, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, di keluarga juga lancar-lancar aja, jangan ada masalah, di kedinasan juga bisa berbagi waktu. CGP sejati kan artinya bisa berbagi tugas. Ini kan kepentingan pribadi yang berdiri, sementara kepentingan kedinasan kita adalah mengajar. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan ya, sama juga Bu juga begitu. Nah, kita kan modul 1-3 itu tentang prakarsa perubahan ya. Prakarsa perubahan dengan Bagja ya. Terus yang 1-4 budaya positif, Bu Nurul sudah mendesimasikan segi restitusi keyakinan kelas ya, dan lanjut ke modul 2.1. 2.1 itu tentang pembelajaran diferensiasi. Sudah ini kan sudah berjalan dan kemarin Rukol kita sudah pembahasan tentang PSE, pembelajaran sosial emosional. Nah, nanti juga Bu Iip selain akan membahas tentang umpan balik yang tadi ada 4 item, juga akan menanyakan juga tentang sosial emosional dan juga tentang tahapan Bagja. Jadi ada 3 poin. Dan nanti mungkin di Lokakarya Bu Nurul sudah siap membawa RPP yang sudah berdiferensiasi. Tapi sih kemarin Bu Iip udah ke Pak Elsam dengan ke Bu Atun. Emang iya Bu pakai PSE-nya? Kalau menurut Bu Iip sih ya nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya, bilang selain di dalam RPP-nya itu sudah ada P5-nya, sudah ada diferensiasinya, dan sudah ada PSE-nya. Jadi sudah lengkap kayak. Nah, ini percontohan model RPP yang memang menurut gayanya di kurikulum Merdeka makin sempurna seperti itu, mengikuti tahapan-tahapan yang ada di kurikulum Merdeka. Ini nggak ada salahnya. Nah, kalau nanti ada bilang nggak usah, ya udah, kalau memang sepakat nggak usah, gitu, nggak apa-apa, fleksibel aja kata Bu Iip gitu. Nah, sekarang Bu Iip ingin sebelum ke umpan balik, rencana ke depan untuk semakin mengasah kemampuan kompetensi Bu Nurul itu, siapa saja yang kira-kira yang akan dilibatkan oleh Bu Nurul untuk mengasah kemampuan kompetensi Bu Nurul. Misalnya Bu Nurul akan fokus ke bidang apa, kira-kira itu siapa saja sih yang akan dilibatkan. Contohnya kan kemarin udah diseminasi, mungkin terbetik juga akan ada sebuah program apa dan nanti akan minta bantuan siapa gitu. Jadi memang kami berkolaborasi antara kepala sekolah juga teman saya yang udah lulus CGP angkatan 7, udah jadi DP ya, kemarin sudah terima sertifikat. Jadi memang akan berkelanjutan program yang ada di guru penggerak ini, seperti yang tadi dibilang Bu Sally, tidak semua guru berkesempatan. Jadi kita mendesimasi apa yang sudah kita dapat, dan kebetulan kan itu memang baik semua ya Bu ya, jadi perlu kita sebarkan juga ke rekan guru yang lain gitu. Dia akan bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat gitu. Contohnya tuh tadi budaya positif itu sangat diapresiasi ya oleh kepala sekolah, sehingga diberi kesempatan untuk bisa mendesimasi ke seluruh guru gitu. Dan akhirnya keyakinan kelas itu menjadi sekarang tuh ada di setiap kelas, ditempel gitu. Bukan lagi peraturan kelas gitu ya, tapi menjadi Bu Iip minta bagi ya nanti ya. Karena Bu Iip udah memerintahkan di sekolah, tapi Bu Iip belum melihat nih udah ada apa belum gitu di sekolah itu. Kayaknya nggak ada gitu. Nanti kalau ada contohnya nanti bisa. Padahal udah, tapi memang kan bukan para CGP mereka kan, jadi belum maksimal. Oke, jadi memang kita perlu membutuhkan teman ya untuk rencana-rencana tersebut, dan rencana-rencana tersebut harus didesimasikan karena hanya Bu Nurul dan teman-teman yang lain, dan yang teman-teman lainnya itu belum berkesempatan ya untuk mengikuti CGP. Jadi
dengan diseminasi itu sedikitnya membantu untuk menyebarkan ilmu yang sudah Bu Nurul dapatkan. Jadi apa teman dalam hal ini yang dilibatkan ya hampir seluruh stakeholder yang ada di sini ya berarti. Baik Bu Nurul, selanjutnya untuk ke umpan balik nih, apa sih pengalaman atau materi pembelajaran yang didapat dari umpan balik ini ya, terutama tentang kompetensi CGP, apa yang didapat dari, kan ada berapa tuh? Ada pengembangan diri, terus kepemimpinan pembelajaran, pengembangan diri, manajemen sekolah, dan kepemimpinan manajemen sekolah, kepemimpinan pengembangan sekolah, ya itu ada 4 ya. 3 kepemimpinan manajemen 3, 4 kepemimpinan pengembangan sekolah. Ya. Nah itu kembali lagi, jadi apa pengalaman dari materi yang sudah didapat itu, umpan baliknya, penilaian diri terutama tentang kompetensi guru penggerak ini. Ya, kalau dari umpan balik ini saya jadi sadar gitu, oh ternyata saya ada kekurangan di sini gitu ya, terutama apalagi yang dari rekan sejawat itu Bu, kan kalau misalnya masukannya ya, menilai diri sendiri itu belum tentu benar gitu ya, tapi kan dari sudut pandang orang lain, oh ternyata begini, dan itu mungkin akan saya perbaiki nanti ke depannya gitu. Terus kalau untuk yang terkait dengan ini sendiri, saya yang menjadi PR saya kayaknya melibatkan orang tua, wali atau murid sebagai pendamping dan sumber belajar gitu. Memang kalau pas pandemi kemarin kita sudah melibatkan orang tua murid yang untuk menjadi guru tamu gitu kan, dengan fasilitas Zoom gitu ya, dengan profesi mereka yang beragam itu. Tapi untuk sekarang ini setelah pandemi itu belum dicoba lagi untuk guru tamu gitu, karena memang kita lebih ke field trip ya. Kalau di pandemi kan kemarin nggak bisa field trip, jadi kita jadikan kepala orang tua siswa sebagai guru tamu. Ini kan ini yang pengembangan diri ya, diri bukan yang poin 2. Enggak, yang Bu Ibu ini yang pengembangan diri untuk sendiri apa? Ini yang dari saya, ini yang Bu Nurul buka yang diri sendiri apa? Yang diri sendiri. Terus saya lihat yang ini, yang kepemimpinan pembelajaran. Itu kan ada yang melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Poin 30 berapa? Saya 39. Saya mengidentifikasi. Saya berkomunikasi dengan orang tua untuk membicarakan peran mereka dalam pendampingan. Oh, jadi Bu Nurul poinnya 2 ya? Mencoba baru apa? Kalau yang 39 tuh poinnya 2. Iya, mengidentifikasi profil orang tua. Iya, yang lainnya 3, artinya berarti kan sudah berjalan ya? Sudah berjalan, tapi belum menjadi sebuah kebiasaan. Konsisten, ya, belum konsisten, ya. Oke. Jadi yang agak-agak ini berarti di kepemimpinan manajemen, melibatkan orang tua, wali murid sebagai pendamping. Berarti masuknya ke pemimpinan pembelajaran ya, kepemimpinan pembelajaran. Ya memang wajar ya kalau ada hal-hal yang belum, ada yang sudah gitu kan ya. Nah selanjutnya Bu Nurul, ketika menerima umpan balik dari kepala sekolah nih, teman sejawat dan muridnya, apa perasaan apa tadi ya sudah diceritain juga sih, ketika menerima umpan balik tersebut apa sih rasanya gitu? Terutama murid nih, biasanya kan murid jujur gitu. Iya benar. Ya itu jadi evaluasi Bu buat saya, justru menjadi perbaikan ya ke depannya gitu. Kayak misalnya untuk yang murid itu menanyakan perasaan itu masih jarang misalnya gitu, jadinya saya apalagi udah belajar PSE ya, ternyata itu sesuatu hal yang memang harus diberi perhatian gitu kan. Nah betul. Akhirnya sekarang saya udah mulai itu Bu kalau ngajar gitu, bagaimana perasaannya apa dari rumah tadi, apakah bahagia atau masalah atau sedih gitu. Kita mulai berkesempatan untuk bercerita gitu. Jadi biasanya suka hal-hal yang kita nggak kepikiran, ternyata anak itu butuh itu ya, kayak gitu. Iya. Yang baru tahu tadi juga. Bisa buka nggak sih itu di respon dari siswa? Kemarin Bu Ir juga nggak bisa, di Pak Elsa nggak bisa.
Di Bu Murdiati juga nggak bisa gini aja ini. Cuman yang sendiri ya yang bisa dibuka. Iya, itu lihat tuh. Nyesal Bu nggak bawa itu loh kemarin. Nggak dibawa bukunya, itu emang penting dibawa bukunya nih. Kopiak aja tuh. Dari kemarin gitu terus. Masih muter. Ya sama ya. Sama kemarin juga di Mr. Ersam di Bu Atu juga begitu. Gini aja nih. Padahal kalau yang sendiri tadi langsung bisa. Udahlah nggak apa-apa lah. Cuman ya secara keseluruhan seperti itu ya Bu Nurul ya. Bahwa terkadang kita nggak kepikiran apa ungkapan dari anak, ternyata anak itu menginginkan, bisa kasih contoh misalnya apa tuh, ingin anak itu misalnya pada saat presentasi ingin semua atau gimana contohnya yang diinginkan anak-anak itu? Contohnya mereka bisa bercerita, karena ternyata tadi saya beri waktu kan untuk bercerita. Dari waktu yang diberikan itu mereka bilang kurang, Bu masih kurang Bu, saya masih ingin cerita. Terus akhirnya saya gali, memang kamu kalau di rumah nggak pernah bercerita ya gitu. Enggak Bu, saya mah di rumah mama saya sibuk gitu, dan itu hampir sebagian besar gitu. Terus jadi kamu memang sarana curhat bercerita itu emang di sekolah. Iya Bu, gitu Ya gitu Allah. Bu contoh. Iya, jadi saya belum gali lebih jauh ya, mungkin suatu saat bisa satu-satu. Iya, ya Allah. Jadi memang anak itu dengan adanya di sekolah itu selain sebagai tempat belajar, juga ada arena untuk mengungkapkan ya, terutama kita dapat setelah PSE ini. Iya. Ternyata ada kebutuhan lain selain belajar. Ada kebutuhan lain ya yang ingin ini ya. Memang kalau nomor satu tuh memang hati ya, hati itu manakala kita resah, pada saat kita udah ungkapan itu jadi lega. Sebagai obat gitu kan ya. Iya, sekarang Bu Ip ingin tanya, apakah penilaian-penilaian itu dari teman sejawat atau anak gitu, ada nggak yang sama gitu, atau ada yang berbeda pendapat mereka? Hampir Sang diri Bu Nurul. Hampir sama. Rata-rata mereka bisa menilai Bu Nurul dengan baik gitu ya. Kalau yang di murid sama ini Bu, mengundang orang tua tadi kan ada di situ poin berapa itu saya lupa ya. Mengajak orang tua mengajar di dalam kelas, nah itu juga saya ada item yang mengajak orang tua, kelas inspirasi kali ya, mungkin ya, saya lupa. Jadi nomor berapa gitu. Iya, sekali misalnya gini, ada ayahnya sebagai pelaut, pilot, atau petani atau apapun, diajak ke kelas. Nah nanti mereka menceritakan pengalamannya menjadi pilot, seorang pilot begini-begini. Itu kan jadi inspirasi berharga banget buat motivasi tinggi buat anak-anak. Iya. Akhirnya Bu Ip balik nih, sudahlah lupakan, nggak bisa. Dari kemarin tuh nggak bisa. Kalau untuk umpan balik, coba untuk Bu Ip lihat untuk kepala sekolah nih pengen coba Bu Nurul. Ini rata-rata tiganya ada beberapa hal apa yang sudah baik dalam praktik mengajar. Jadi rata-rata sih poinnya di 3 dan 4 ya Bu Sherry, untuk mengisinya rata-rata di 3, bahkan sebagian di 4 ini. Baik itu untuk kepemimpinan, manajemen sekolah, karena Bu pengembangan sekolah juga Bu Nurul memang merupakan bagian dari tim suksesnya sekolah ini ya, manajemen. Jadi memang nilainya juga udah di 3 dan 4 yang saya lihat. Mengembangkan kompetensi warga sekolah, membantu rekan sesama guru mengidentifikasi persoalan pembelajaran. Bagus. Karena mungkin saya diberikan kesempatan juga untuk supervisi, jadi saya punya kesempatan untuk berkolaborasi ya melihat pembelajaran. Jadi nanti pada saat materi itu Bu Nurul udah terbiasa tuh supervisi, udah biasa gitu, nggak kaku kan ya. Nanti di materi modul setelah modul PSE, modul 3 di PI masih 2.3 enggak, di setelah PI P4 udah mulai. Jadi udah Bu Nurul staffnya tuh jadi sudah konsisten ya. Nah apa kira-kira dari umpan balik keseluruhan ini yang sudah baiknya apa? Dari segi apanya?
tentang ide dari pembuatan umpan balik ini? Kira-kira. Kalau dilihat dari sini Secara sih, keseluruhan. dari manajemen sekolah juga sudah ya, terus pembelajaran pada murid Ya, juga sudah, kepemimpinan pembelajaran itu, kepemimpinan. pengembangan diri dan orang lain, sama di sini manajemen sekolah sudah. Manajemen sekolah masih 3. Ada lagi yang 2, keluarga sekolah untuk mensosialisasikan visi sekolah. Iya, 2. visi tuh kita Sudah setahun sekali. proses. Kemarin biasanya pas pertemuan awal dengan orang tua untuk visi sekolah. Biasanya saya juga bersama diberi kesempatan Hampir untuk sebagian menyampaikan program visi sudah, sekolah. hampir sebagian sih sudah baik ya. Iya, oke. Dan hal-hal apa yang kira-kiranya perlu diperbaiki? Yang tadi ya? Yang tadi itu untuk yang terkait dengan orang tua siswa, mungkin mulai untuk mengaktifkan ya peran orang tua siswa di sekolah. Tadi seperti misalnya bisa dilibatkan dalam guru tamu sesuai profesi mereka masing-masing. Kelas inspirasi namanya. Itu namanya kelas inspirasi. Iya, kelas inspirasi. Oke. Jadi ada lagi nggak kira-kira yang perlu diperbaiki lagi? Sosialisasi visi misi ya kali. Sosialisasi visi misi. Ya visi misi kan kalau di kita biasanya setahun sekali. Sama ini refleksi mungkin saya kelebihan dan kekurangan ya. dalam praktik mengajar. Ya, siap. Bagaimana keterkaitannya dengan kematangan pribadi dari umpan balik ini? Untuk Bu Nurul sendiri, bagaimana keterkaitannya antara umpan balik dengan kematangan diri Bu Nurul? Ya, untuk saya umpan balik ini sangat bermanfaat untuk menambah kemampuan saya gitu. Artinya saya juga pasti melihat ini sebagai ini masukan yang luar biasa gitu buat saya untuk kita kan terus berproses berproses untuk menjadi lebih baik, dan ini bisa jadi panduan buat saya gitu. Keren banget ya Bu Nurul, subhanallah. Ya, kalau nggak ada ini juga belum tentu saya udah begini belum sih, udah begini belum, apalagi ini detail banget ya. Banyak sekali. Iya, makanya ini kan nggak sembarangan orang mungkin menyusun ini ya. Iya. Dengan ada tim khusus bagian ini, tim khusus bagian ini aja karena tim khusus nih, tim ini tim khusus beda gitu. lagi gitu ya. Bener-bener jadi mereka fokus banget.